Pada masa Perang Dunia II, Jepang berkembang menjadi salah satu kekuatan besar di Asia. Hal ini terjadi setelah Jepang melakukan modernisasi besar-besaran dalam bidang militer, industri, dan pendidikan sehingga mampu bersaing dengan negara-negara barat. Dengan ambisi tersebut, Jepang mulai memperluas wilayah kekuasaannya di Asia dan Pasifik. Dalam upaya mempercepat kemenangan, Jepang melakukan serangan mendadak ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan ini menjadi titik awal keterlibatan Amerika dalam perang yang semakin besar. Kita tidak boleh tertinggal dari bangsa barat. Benar Yang Mulia, kita telah berkembang menjadi kekuatan besar. Namun, dunia belum mengakui kita. Karena mereka belum melihat kekuatan kita secara langsung. Penyerangan ke pelabuhan akan menjadi bukti. Serangan mendadak? Ya, kita akan unggul sejak awal. Lakukan. Siap. Serangan tersebut memberi keuntungan besar bagi Jepang pada awal perang. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menguasai banyak wilayah di Asia dan Pasifik, tampak seperti berada di atas angin. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung lama. Amerika Serikat dan sekutu mulai menyusun kekuatan dan melakukan serangan balasan. Perlahan, keadaan perang berubah dan posisi Jepang semakin terdesak. Memasuki tahun-tahun berikutnya, Jepang mulai menghadapi tekanan besar dari berbagai arah. Serangan dari sekutu semakin kuat, sementara kekuatan Jepang yang mulai melemah. Pasukannya sebelumnya unggul, kini harus bertahan. Persediaan menipis, kekuatan militer berkurang, dan semangat mulai goyah. Keadaan yang dulu penuh kemenangan perlahan berubah menjadi perjuangan untuk bertahan. Jenderal, saya membawa laporan terbaru dari medan perang. Laporkan. Pasukan sekutu mulai merebut kembali wilayah kita. Kita kehilangan banyak posisi penting. Tidak mungkin, kita unggul sejak awal. Awalnya iya, Jenderal, tapi sekarang mereka menyerang terus-menerus tanpa henti. Bagaimana kondisi pasukan kita? Banyak yang kelelahan, banyak juga yang gugur. Mereka mulai kehilangan semangat. Dan persediaan? Semakin menipis, kita kesulitan mengirim bantuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita bertahan selama kita masih bisa. Karena jika kita berhenti sekarang, maka semuanya benar-benar berakhir. Pada bulan Agustus tahun 1945, perang mencapai titik paling menentukan. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima yang menyebabkan kehancuran besar dalam waktu singkat. 3 hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Peristiwa ini tidak hanya menghancurkan 2 kota, tetapi juga mengguncang kekuatan Jepang secara keseluruhan. Kejadian tersebut mempercepat berakhirnya perang dan menandai kekalahan Jepang yang tidak dapat dihindari. Kekalahan Jepang menjadi titik balik besar dalam sejarah dunia. Negara yang sebelumnya tampak kuat dan tak terkalahkan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Namun, kabar kekalahan tersebut tidak langsung diketahui oleh semua wilayah yang berada di bawah kekuasaan Jepang, termasuk Indonesia. Informasi tersebut tersebar secara perlahan dan hanya sebagian orang yang lebih dulu mengetahuinya. Jenderal, kami kehilangan kontak dengan Hiroshima. Semua jalur komunikasi terputus. Periksa lagi. Itu tidak mungkin terjadi begitu saja.
Kami sudah mencoba semua frekuensi, tidak ada jawaban. Hiroshima terkena serangan besar. Nagasaki juga diserang. Situasi tidak terkendali. Ini bukan serangan biasa. 2 kota dalam waktu berdekatan. Cukup. Tidak boleh ada yang mengetahui hal ini. Kita harus tetap terlihat kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita beri mereka harapan. Harapan? Umumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemerdekaan? Itu bukan hadiah. Itu strategi. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, kabar kekalahan Jepang akhirnya sampai ke telinga seorang tokoh pergerakan Indonesia. Kabar tersebut menjadi sangat penting karena membuka peluang yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung pada kekuasaan Jepang. Jepang kalah. Ini berarti semuanya berubah. Ini bukan lagi soal menunggu, ini soal bertindak. Janji yang terdengar indah disampaikan kepada rakyat yang sudah lama menunggu. Pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Lihat mereka percaya. Apakah benar ini kesempatan atau hanya ilusi? Kalau kita menunggu Jepang, kita hanya akan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kemerdekaan tidak boleh diberikan. Kemerdekaan harus kita ambil. Benar itu Syahrir. Kemerdekaan harus kita ambil. Dari serangan di Pearl Harbor hingga kehancuran di Hiroshima dan Nagasaki, perang membawa perubahan besar bagi dunia. Kekalahan Jepang bukan hanya menandai berakhirnya kekuasaan mereka, tetapi juga membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk meraih kemerdekaan. Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi awal dari langkah menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang harus diperjuangkan dan diambil oleh bangsa sendiri.